Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di YouTube ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, jangan lupa klik like dan subscribe terlebih dahulu, oke? Karena tidak rokok, jadi kita tidak merokok di video kali ini. Oke teman-teman, pertanyaannya itu seperti ini. Bang, apakah perlu sirip itu disemprot parfum atau tidak? Ya, apakah sirip itu harus disemprot parfum atau tidak? Pertanyaan ini sebenarnya saya bingung menjawabnya ya. Karena terus terang ada beberapa juga sirip walet yang tanpa disemprot parfum juga bisa berhasil, bro. Banyak sekali. Banyak sekali, bro. Nah, ada juga yang nanti disemprot parfum baru berhasil. Kita berbicara saja mengapa harus disemprot parfum ya. Kita nggak usah jadikan suatu perbandingan. Kita berbicara saja mengapa harus disemprot parfum. Nah, sebelum teman-teman itu mau menyemprot parfum sirip, teman-teman itu harus tahu parfum sirip seperti apa yang teman-teman gunakan. Jangan parfum yang dikhususkan untuk parfum dinding teman-teman semprot ke sirip. Apalagi yang dicampur air. Itu akan mengakibatkan penjamuran pada sirip kita. Kalaupun kita menggunakan parfum sirip juga itu harus hati-hati, jangan terlalu tebal juga, dan lihat parfum sirip yang kita gunakan itu apakah sudah mengandung antibakteri, apakah sudah mengandung anti jamur atau tidak. Karena kalau teman-teman salah pilih, yang blunder teman-teman sendiri juga, bro. Jadi kita harus bisa memastikan apa yang harus kita aplikasikan ke gedung itu. Kita harus memastikan parfum yang seperti apa yang kita aplikasikan di dalam gedung kita. Seperti itu. Jangan sembarang semprot-semprot juga. Kalau mau semprot di sirip itu pakai parfum sirip yang sudah mengandung antibakteri, sudah mengandung anti jamur. Oke? Nah, contohnya ini. Parfum sirip Jayatama. Ini dikhusus memang untuk sirip, bro. Ini dikhususkan untuk sirip dengan aroma birahi walet. Oke, ini dikhususkan memang untuk sirip. Jadi jangan pakai sembarang. Jangan pakai yang seperti ini. Ini untuk dinding, tidak dikhususkan untuk sirip. Ya. Jadi begini teman-teman, kembali ke pertanyaan awalnya. Apakah sirip baru itu mesti semprot atau tidak? Nah, kembalikan ke diri kita sendiri lagi. Kita mampu beli parfum sirip atau tidak? Ya. Karena seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak juga yang bilang sirip itu tidak perlu disemprot karena ada yang sukses. Oh gini, bro, kamu jangan patokan sama orang yang sudah sukses, karena belum tentu kamu bisa seperti dia. Belum tentu. Ada proses-proses yang dia lakukan yang kamu tidak ketahui. Ya, supaya kamu harus tahu. Nah, mengapa kita harus menyemprotkan parfum sirip? Karena biasanya papan yang kita gunakan itu atau jenis kayu yang kita gunakan itu mengeluarkan aroma. Bisa jadi aroma atau bau dari papan ini tadi tidak disukai oleh burung walet, sehingga dia tidak mau menempel di sirip tersebut. Bisa jadi kan, ada beberapa kasus terjadi seperti itu ya. Yang kedua, kayu ini tadi kan otomatis disekap itu pakai mesin sekap kan. Nah, kalau dia disekap bisa jadi dia bau oli lah atau bau mesin sekapnya lah atau gimana, bisa jadi. Dan bisa jadi pula hal tersebut tidak disukai burung walet. Apalagi sudah bau tangan kita, pegang sana pegang sini, ya kan, itu sangat mempengaruhi juga, bro. Makanya disarankan disemprot juga. Disemprot pakai parfum sirip, pakainya parfum sirip, jangan pakai parfum biasa. Kalau patokan kita orang-orang yang sudah sukses, kamu salah besar. Ya, jangan lihatnya dari satu sisi saja. Kamu harus tahu bahwa dia punya punya tahap untuk bisa mencapai kesuksesan itu, punya proses. Dan dia tidak mungkin memaparkan satu persatu prosesnya dia. Lebih baik kita itu belajar dari orang yang gagal dibanding kita belajar dari orang-orang yang berhasil. Kalau prinsip saya seperti itu. Karena orang-orang yang berhasil jarang sekali yang mau mengutarakan semuanya itu 100%.
Dan belum tentu kita bisa mengikuti jejak orang yang berhasil. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang yang gagal, kita belajar dari orang-orang yang gagal, kita bisa meminimalisir kegagalan yang dia dapatkan tadi agar tidak kita dapatkan, agar kita tidak temui kegagalan seperti dia. Karena kita sudah tahu, oh kalau dia lakukan hal ini, dia gagal. Oh, berarti saya jangan lakukan hal ini. Itu hanya contoh. Dan itu prinsip hidup saya. Saya tidak mau belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Saya mau belajar dari orang-orang yang sudah gagal. Cuman saya tetap berpatokan pada diri saya harus bisa sukses seperti dia. Saya cari orang-orang yang gagal. Saya belajar dari dia. Bagaimana caranya supaya dia bisa bangkit. Kegagalan apa yang dia dapatkan, saya harus belajar. Oh kalau dia melakukan hal ini, dia belajar bro. Kalau dia melakukan hal ini, dia salah. Saya tidak boleh kayak gini. Kalaupun saya bertanya sama orang-orang yang sukses, saya paling nanya, sebelum kamu sukses, kegagalan apa yang kamu temui? Gitu. Bukan berarti kita menutup diri, tidak mau sama sekali bertanya sama orang sukses. Bukan begitu maksud saya. Kalaupun kita bertemu dengan orang sukses, kita mau sharing dengan orang sukses, jangan kamu tanya keberhasilannya. Tanya kegagalannya bro. Tanya kegagalan dia. Kegagalannya seperti apa bang? Apa yang abang lakukan di awal sehingga abang gagal? Ya, karena rumus hidup itu bagi saya, jatuh 3 kali, bangkit 3 kali. Kalau jatuh kamu 3 kali, kamu cuma bangkit 2 kali, berarti kamu sudah mati. Serius. Karena kalau kamu nggak bangkit lagi, mati dong. Oke? Jadi teman-teman, intinya kembali ke pertanyaan tadi, apakah penting? Kalau menurut saya pribadi sangat penting. Dan jika mau memilih parfum sirip, jangan asal pakai parfum. Oke? Tentukan pilihan teman-teman itu yang, maksudnya gini, hal yang teman-teman tentukan atau hal yang teman-teman ambil, yang teman-teman pilih, itu akan menentukan nasib gedung teman-teman sendiri. Makanya saya di sini hanya sekedar menyarankan gunakan parfum sirip Jayatama. Ini sudah terbukti mengandung antibakterial dan anti jamur, aman untuk papan sirip. Asalkan papan sirip teman-teman itu dari kayu yang bagus, terus suhu dan kelembapan yang ada di dalam gedung teman-teman itu stabil. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.